warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mau bantu? Kita ini sahabat-sahabat yang habis berkeliling di lahannya Bang Lim yang sudah lama. Saya sendiri pun tidak menginjakkan kaki di lahan ini. Kenapa? Karena kesibukan kita ini sangat luar biasa ya. Di mana kami ini dibenturkan dengan jabatan-jabatan si preman-preman ini yang telah kita ketahui, yang telah kita lihat, yang telah kita saksikan tayangan video terbaru dari sahabat-sahabatnya Bang Lim Lampung, sahabat semua ya, di mana Raymond sudah bertobat, si Bung Laga pun ikut bertobat, yang lainnya pun ikut-ikutan bertobat. Jadi seolah-olah mereka ini bertobat semua, sahabat semua ya. Tapi saya tidak begitu percaya, tidak begitu yakin, tidak begitu meyakini dengan tobat-tobatan mereka ini. Kenapa? Karena sudah lelah, sudah letih, sudah capek rasanya ya. Kita ini selalu dipermainkan oleh mereka ini. Bilangnya mau bertobat, taunya ya brutal lagi seperti Bung Laga itu ya. Saya belum fair, belum belum yakin 100% ya, terlepas dari dia entah tobat beneran entah tidak ya. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Dan saya juga selalu mendoakan untuk sahabat-sahabat semua yang telah menonton video saya di channel saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, karena tanpa sahabat-sahabat semua saya belum tidak bisa berdiri sampai saat ini ya. Bahkan berkat dukungan sahabat-sahabat juga saya bisa mengembangkan channel saya tentunya ya. Maka dari itu tentunya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semua tentunya. Jadi sahabat-sahabat, buat sahabat-sahabat juga yang sudah menjadi member dari Bang Lampung, terima kasih yang sudah menjadi dan bergabung menjadi anggota member Bang Lampung ya. Yang belum bergabung silahkan bergabung dan mendaftar, karena sangat luar biasa dan keuntungannya banyak sekali buat sahabat semua ya. Karena yang tadinya madu tersebut harganya 500.000 menjadi 100.000 rupiah saja apabila sahabat semua sudah menjadi anggota member dari Bang Lampung, sahabat semua ya. Jadi keuntungannya banyak sekali. Selain harganya bisa kita kurangi ya, karena kita ini bukan sehari dua hari ya bertatap, walaupun lewat hanya layar kaca ini bukan sehari dua hari sahabat semua ya. Bahkan tiap hari itu kita saling sapa, bahkan kita menyapa ya di komentar, baik itu di WA pribadi ya. Jadi buat sahabat-sahabat itu sudah seperti keluarga kami sendiri sahabat semua ya. Sudah seperti keluarga kami sendiri. Bahkan kalau sahabat-sahabat ada keluhan apa saja silahkan ya, jangan sungkan-sungkan untuk mendatangi dan bertanya kepada kami, kepada saya khususnya sahabat semua ya. Jadi buat sahabat-sahabat semua yang ingin memesan dari produk dari Bang Lampung, madu kuning, madu hitam, minyak melati keraton dan serbuk, silakan ya, bisa langsung hubungi Bang Lampung, bisa juga hubungi WA pribadi saya ya di 0851 4253 8791 ya. Di sana kita akan bantu proses pengiriman dari Bang Lampung, karena kehadiran saya juga termasuk membantu dari proses pengiriman Bang Lampung ya. Jadi buat sahabat-sahabat yang belum terkirim dari pengiriman dari Bang Lampung, mohon bersabar ya, karena tidak mungkin kami dengan nilai jumlah segitu kita akan tidak mengirim ya, tentunya tidak, pasti kami kirim tentunya. Mungkin saja ada keterlambatan di pengiriman ya, karena pengiriman Bang Lampung ini kan sangat luar biasa. Sekarang sampai 13-14 ribu anggota member Bang Lampung ya. Jadi kehadiran saya juga membantu proses pengiriman dari Bang Lampung ya. Jadi buat sahabat-sahabat semua silahkan pesan dengan saya bisa, pesan langsung dengan Bang Lampung bisa ya. Kita saling bantu, kita saling mendoakan, kita saling menjaga kesehatan kita semua agar kita semua sehat sahabat-sahabat ya. Jadi buat sahabat-sahabat semua terus ikuti channel-channel terbaru dari sahabat-sahabat Bang Lampung semua ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sari ya? Bung Laga bukan? Iya. Mohon maaf saya terlambat sedikit, ada sedikit gangguan di perjalanan. Gangguan seperti apa Bung Laga? Boleh numpang duduk? Silakan. Dari mana Bung Laga? Sengaja saya datang menemui Bu Saria karena saya telah berjanji seluruh tim spiritual Bang Lampung akan saya sambangi, saya akan sowan, saya akan minta maaf Bu Saria. Sowan sambangi dalam arti
silaturahmi atau ada niat lain? Tidak ada Gus Arya. Hmm. Lalu Ya, tidak ada. saya minta maaf karena bukankah saling sesama manusia saling meminta maaf. Iya tentu. Tapi kan tidak begitu mudah saya untuk mempercayai dirimu. Kenapa? Kau ini masih pakai serba warna hitam. Apa maksudnya dari serba warna hitam? Sedangkan warna hitam itu identik dengan kegelapan. Benar Gus Arya, ini lambang kematian Gus Arya. Ini mengingatkan Bung Laga bahwa hidup ini akan mati, tidak selamanya kita ini hidup di dunia Gus Arya. Iya benar. Ya itulah, mohon maaf Bung Laga memakai serba hitam agar ini sebagai acuan untuk Bung Laga untuk mengingat kematian. Sejak kapan mengingat kematian mulai? Sejak Bung Laga nawaitu niat ingin bertobat lillahi ta'ala. Kenapa tidak dari awal Bung Laga? Karena Bung Laga baru dibukakan pintu hidayah dan karunia dari Yang Maha Kuasa Gus Arya. Tapi saya tidak yakin Bung Laga setelah kau bertobat nanti ada saja cobaan ujian yang akan menghampiri Bung Laga, termasuk dari wanita-wanita penggoda. Saya tidak butuh Gus Arya yakin kepada saya pun tidak butuh untuk mempercayai saya, tapi semua itu akan saya buktikan karena bagaimanapun saya tidak akan bersumpah, apalagi di atas Al-Quranul Karim, tidak mau bersumpah dan berjanji. Yang penting Bung Laga akan buktikan bahwa Bung Laga benar-benar taubat nasuha Gus Arya. Apa yang sudah Bung Laga berbuat buat sahabat-sahabat yang lainnya atau dengan sahabat-sahabat subscriber, menunjukkan seperti apa Bung Laga untuk meyakinkan mereka? Oke lah kalau untuk kami bisa, tapi untuk sahabat-sahabat kami bagaimana Bung Laga? Saya tidak perlu pamer di Jagabaya, apa namanya Gus Arya. Iya. Yang terpenting yang menilai bukan manusia tapi Yang Maha Kuasa. Kalau saya minta alam, minta dipuji juga percuma kalau hati saya masih ingin berbuat kezaliman. Iya. Caranya dengan perilaku. Sedikit demi sedikit sifat dan karakter saya akan saya rubah. Masa lalu yang begitu kelam akan saya kubur dalam-dalam Gus Arya. Sekalipun itu yang datang bidadari dari surga. Sekalipun itu yang katanya ratu pelet, ratu gendam, ratu sihir, saya akan coba depak dia demi untuk membuktikan kepada para sahabat-sahabat pada lampu ini. Dia bisa berubah wujud tuh. Insya Allah, mudah-mudahan sudah dibalut sedemikian mungkin hati Bung Laga dengan keimanan. Insya Allah. Mudah-mudahan sebelum akhir hayat menutup mata Bung Laga dalam keadaan taubat. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Jadi Bung Laga sudah bertemu dengan tim-tim spiritual yang lainnya. Ya, belum semuanya. Belum semuanya. Bagaimana pendapat mereka? Ya, alhamdulillah. Mereka bersifat menerima dengan lapang dada keberadaan dan itu maaf dengan selama ini telah melukai mereka. Mereka menerima dengan lapang dada dengan luka yang pernah Bung Laga buat kepada mereka. Karena rekan-rekan yang lain dia punya prinsip. Ya. Yang Maha Kuasa memaafkan hamba-hambanya begitu banyak dosa dan berlumpur dengan bergelimang lembah hitam. Kenapa manusia tidak mau memaafkan? Saya mau Bung Laga. Secara tidak langsung kata-kata Bung Laga itu menyindir atau menyenggol ya diri saya. Saya mau memaafkan. Tapi yang Bung Laga saya kenal ini, saya tahu Bung Laga ini bukan dari rombongan seperti Pak Billy, Atik, Prabu, bukan. Bung Laga ini sudah pernah bersama kami. Itu yang membuat saya belum 100% untuk meyakini Bung Laga benar-benar tobat atau tidak. Saya itu belum bisa seperti itu Bung Laga. Jadi mohon maaf saja ya. Memang saya wanti-wanti wajar dong. Bisa menilai keselamatan sahabat-sahabat saya juga. Gus Arya beda dengan yang lain Gus Arya. Karena Gus Arya pendirian amat sangat kukuh, sangat tegar, tidak semudah itu untuk menerima taubat dan insafnya rekan walaupun saudaranya sendiri. Iya. Tapi begini Gus Arya. Iya. Saya sekali lagi bukan minta di alam, bukan pula minta dipuji oleh seseorang, apalagi dengan manusia-manusia. Kedatangan Bung Laga kemari dimaafkan ataupun tidak dimaafkan, setidaknya nawaitu Bung Laga melangkah kemari lillahi ta'ala. Oke, saya terima langkah Bung Laga ke sini lillahi ta'ala. Oke, saya terima. Tapi dari hati saya pribadi, oke, untuk yang lain mungkin mereka bisa menerima. Tapi kalau untuk pribadi saya Bung Laga, sepertinya kalau dari 1 sampai 10 itu saya tidak 10 Bung Laga. Mungkin saya 6 atau 7. Tidak masalah. Sisanya itu nanti biar saya lihat
perilaku perjalanan Bung Laga sehari-hari. Mungkin nanti sahabat-sahabat juga bisa eh, menyimak ya tonton-tonton dari Bung Laga, karena Bung Laga ini sudah ada channel juga Bung Laga ya. Iya, Nah, alhamdulillah. jadi kalau Bung Laga menyimpang dari sana, otomatis sahabat-sahabat juga tahu. Dan saya tidak segan-segan untuk berhadapan dengan Bung Laga secara Tidak ada langsung. masalah, Gus Ari. Iya. Karena seiring berjalannya waktu, insya Allah akan indah pada waktunya nanti. Gus Ari. Oke, kita lihat saja ke depan. Mudah-mudahan dalam artian di sisa-sisa umur hidup Bulaga bisa bermanfaat baik bagi diri Bulaga, keluarga maupun orang lain. Tidak, Bung Laga berbicara seperti itu, apa memang sudah tidak lama lagi, apa memang Bung Laga sudah tahu umur itu bakal Bukan, selesai? Bagaimana Bung Laga? Dari Karena- tadi Bung Laga selalu bukan begini Gus Arya. Kematian itu sesuatu yang pasti, tidak Benar. bisa dihindari. benar, Entah tuan, entah muda, entah anak kecil, entah orang tua. benar, saya Jadi dalam artian Bung Laga dalam keadaan gini sedang lapang dada, amat sangat bahagia. Setidaknya sebelum sang malaikat mau datang, Bung Laga dalam keadaan bertobat dan insaf. Hanya itu Gus Arya. Oke. Kalau masalah ajal Bung Laga tidak tahu Nah. kapan. Jadi memang benar-benar siapa saja yang sudah Bung Laga temui, Iya. masuk ke Rambat, Ya, masuk ke Uyut. Rambat, Ki Uyut Notorogo, Bang Reno, Ki Jagabaya, setidaknya insya Allah satu persatu akan mereka temui, dan insya Allah pula mereka akan memaklumi dan memaafkan bagaimana sepak terjang Bulaga yang amat sangat menghina, apalagi Bali Lampung. Nah inilah, alhamdulillah Bali Lampung, saya pun tidak menyangka. Dia yang telah terang-terangan saya meludah depan matanya, dengan terang-terangan saya tidak akan bertekuk lutut di hadapan si berdebah bara itu, namun dengan lapang dada, dengan pintu terbuka Bali Lampung, alhamdulillah bisa dan dialah yang menyembuhkan mata saya ini Gus Ari. Oh iya, jadi sudah bertemu juga dengan Bang Lampung. Alhamdulillah. Saya juga tidak memantau, tidak mengikuti karena kesibukannya. Jadi buat Bung Laga juga, semoga saja ke depannya kan bisa lebih istiqomah lagi kalau memang itu memang benar-benar benar-benar bertobat. Tapi kalau itu memang tidak benar-benar bertobat, sekali lagi sepertinya Bung Laga tidak ada kata lagi kata maaf sepertinya untuk kami juga tentunya Bung Laga. Saya sempat muhasabah besar ya, sempat merenung, sempat iktibar, karena semua kejadian-kejadian ini Bung Laga akan jadikan pembelajaran bahwa ternyata hidup dengan berlimang harta, mobil mewah, rumah bertingkat-tingkat tidak akan kita bawa mati besar ya. Memang benar, memang benar. Tapi Nah. tidak ada dengan kenyamanan seorang itu dalam titik terendahnya Bung Laga. Kita manusia ini diberi akal itu berpikir. Benar. Setidaknya Bung Laga akan berikhtiar, berusaha bagaimana walaupun mencari sesuatu nasi asal itu barokah. Iya. Mudah-mudahan saja Bung Laga, tapi kira-kira tentunya Bung Laga dalam sepak terjang Bung Laga selama mengikuti di pertualangan Bang Lampung gitu ya, dengan berhadapan dengan kami tentunya. Jadi Bung Laga itu tentunya berhadapan dengan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang Bung Laga rugikan, iya kan? Tidak sedikit barang-barang warga yang Bung Laga ambil, yang Bung Laga rampas. Jadi bagaimana cara Bung Laga untuk mengembalikan apa sih keyakinan masyarakat itu bahwa Bung Laga itu memang benar-benar bertobat? Tidak dari segi bertobat saja. Tentunya Bung Laga harus berusaha untuk mengembalikan apa yang sudah Bung Laga ambil haknya dari mereka. Akan saya jawab, akan saya paparkan seterang-benderang. Iya. Yang pertama, Bung Laga akan mendatangi bersilaturahim dengan warga-warga perkampungan yang telah Bung Laga sakiti. Benar. Yang telah mohon maaf Bu Surya, mungkin ini naik untuk dikatakan, tapi perlu Bung Laga bukan pakaian celana entah baju di jengkol Bung Laga ambil yang bukan hak Bung Laga. Bung Laga alhamdulillah seperti Pak Yono, seperti Pak Sumadi, seperti Pak Tamrin, Bung Laga datangi persatu, tapi ada Pak Tamrin dia tidak terima. Kenapa tidak terima? Tidak terima karena ya mohon maaf, namanya orang tidak punya. Jadi dia minta dikembalikan barang yang telah diambil Bung Laga. Jadi Bung Laga berjanji walaupun menjadi kuli panggul di pasar, kuli bangunan, Bung Laga akan coba mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk membayar
kerugian dari Pak Tamrin itu. Berapa kira-kira nilai yang Ada tidak banyak? tidak banyak, sekitar 800.000 apa namanya besar ya, tapi bagi Pak Tamrin uang itu kan amat begitu besar sekali, Dia tidak terima. sampai dia bercerita dan Bung Laga pun ikut terharu, amat sangat miris, amat sangat sedih mendengar ceritanya bahwa Yang uang yang hasil iya, dia uang ambil Bung Laga 800.000 itu ternyata dari jual hasil titik keringat jerih payahnya selama 2 tahun besar ya. Bung Laga ambil begitu saja. Iya, Jadi dia yang belum terima dengan Bung Laga dulu pernah mengambil haknya Pak Tamrin itu. iya benar. Nanti mudah-mudahan saja Bung Laga ya. Kalau memang Bung Laga memang benar-benar bertobat, benar-benar insaf, benar-benar istiqomah, mungkin ada saja sahabat-sahabat kita yang mengikuti, yang melihat, yang menonton gitu kan. Mudah-mudahan saja ya, walaupun tidak sepenuhnya, mungkin ada sedikit-sedikit, nanti mudah-mudahan saja Padahal niat kita itu baik. saya sedang dengan sifat-sifat seperti Gus Arya, Iya. tidak mau mengadakan tangan di bawah, kalau perlu lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Ya tapi kenyataan yang mengatakan seperti itu semua Gus Arya. Tapi tidak begitu juga Bung Laga ya. Ini sedikit flashback saja kita ya ceritanya Bung Laga ini. Sekleber Bung Laga dulu yang mafia pilon katanya. Tapi rasanya tidak mungkin untuk mencuri pakai pakaian warga seperti Pak Tamrin dan yang lainnya itu. Gus Arya. Iya. Dengan Raimundo Mahesa, mungkin Gus Arya tahu sendiri, alhamdulillah Raimundo saat ini tobat. Benar. Kita doakan beliau mudah-mudahan juga memang tobat nasuha, Ini baru kita ceritanya. bukan tobat sambel ya. Memang harus diakui begitu banyak uang-uang dan emas batangan dari Raimundo dan Mahesa itu. Tapi terkadang pernah terpikir di benak dan hati pikiran Bung Laga bagaimana caranya mereka mendapatkannya. Ternyata mereka main belakang, mereka mencari uang dengan cara yang tidak halal. Ya. Jadi Bung Laga termasuk tidak mendapatkan. Iya. Dalam keadaan Bung Laga kritis, Senin Kemis, di saat itu Bung Laga berpikir kalau tidak begini Bung Laga tidak akan makan, kalau tidak begini Bung Laga tidak akan punya pakaian. Kalau bergantung dengan Mahesa dan Iya, Raimundo. berpikirlah Bung Laga, mungkin pikiran setan dan tulang tadi, bagaimana caranya pakaian-pakaian celana di jemuran Bung Laga ambil Untuk dijual. untuk dijual, untuk Bung Laga kenakan. Tapi alhamdulillah ada 4-5 helai Bung Laga bakar besar ya, karena mungkin tidak mau warga yang punya pakaian dikembalikan. Tapi di sisi lain Pak Sumadi, Pak Yono dan Pak lainnya bisa memaafkan dan bisa mengikhlaskan apa yang sudah Bung Laga ambil. Tapi di sisi lain ada salah satu warga yang tidak bisa Iya. menerima itu, yaitu Pak Tamrin tadi. Pak Yono, Pak Sumadi, dia amat sangat berterima kasih dengan tobatnya Bung Laga, setidaknya keluarganya nyaman, tentram, adem aja. Nah, Pak Tamrin ini ya sebenarnya wajar Pak Tamrin menuntut Bung Laga untuk dikembalikan uang 800.000-nya, karena uang tersebut selama 2 tahun dikumpulkan untuk sajama baik. Bung Laga ambil begitu saja. Saya ambil begitu saja tanpa memikirkan sakit, pedih hati Pak Tamrin dan istrinya itu. Oke lah, kalau untuk Pak Sumadi dan Pak Yono mungkin dia sudah mengikhlaskan. sudah Tapi walau untuk nih. Pak Tamrin tadi, dalam hukum Islam, Iya. Bung Laga harus menggantinya. Iya. Apapun itu bentuknya, apapun itu tanpa terkecuali. Ya, entah itu Bung Laga dapat nguli, entah itu Bung Laga, yang penting itu uang halal yang akan diberikan kepada Pak Tamrin. Iya, benar. Ya, tapi saya bantu juga Bung Laga ya, siapa tahu ya, karena kita ini sudah melangkah ke jalan yang lebih baik ya, siapa tahu ya ada sahabat-sahabat kita juga yang nanti akan dibutuhkan. Bung Laga tidak mungkin, kalau tidak sepenuhnya mungkin ya membantu kadarnya juga Ke orang-orang sufi, orang-orang kaya, Tidak. uang segitu kecil. kecil benar. Tapi bagi Pak Tamrin, nauzubillah min dzalik, Gus Arya, dia menangis, dia berontak, sepertinya ingin memukul saya. Tapi itulah mungkin Pak Tamrin tidak sampai hati melihat Bung Laga telah tobat tapi masih dipukul oleh Pak Tamrin itu. Iya. Nah jadi Gus Arya, dia minta tempo 1 minggu, 1 minggu. tapi insya Allah mudah-mudahan rezeki tidak tertukar Gus Arya. Jadi Mudah ada rezeki nanti ke depan. Bung Laga begini saja ya, siapa tahu nanti ada sahabat-sahabat dari sahabat-sahabat Gus Arya ya. Jangan Gus Arya. Jangan. Saya, begini Gus Arya. Kenapa? Saya akan berusaha semaksimal mungkin, kalau toh memang
saya tidak ada pekerjaan lain termasuk itu saya harus bagaimana caranya mendapatkan uang itu yang penting halal. Ya saya ini mau membantu Bung Laga. Iya, saya tahu, tapi saya tidak mau memberikan seolah-olah Gus Arya Kalau untuk sekarang Bung minta Laga, bantu dengan sahabat-sahabat. Saya malu sebenarnya Gus Arya. Saya malu. kalau sekarang Karena bukan saya tidak mau saya bantu malu Bung Gus Laga. Arya. Posisi saya juga lagi kosong Iya, ada iya. Bung Laga. Saya malu. Saya Saya akan berusaha bagaimana caranya mendapatkan uang tanpa memberatkan rekan-rekan yang lain itu. hanya ada ini Bung Laga. Bukan saya tidak mau bantu Bung Laga. Saya tahu lah Bung Laga. Tidak ada kosong Bung Laga. Saya tahu niat Bung Laga itu untuk mengembalikan. Tapi tolonglah Bung Laga. Tolonglah dengan kerendahan hati Bung Laga, terimalah kebaikan saya ini. Toh bukan dari saya juga, dari sahabat-sahabat kami juga yang akan membantu. Mungkin melewati saya nanti yang akan saya salurkan ke Tapi Bung ada Laga. pertanyaan Gus Arya. Bagaimana itu? Gus Arya sendiri sampai saat ini pun masih belum mempercayai keinsafan ketobatan Bung Laga. Apalah lagi para sahabat-sahabat Bari Lampung, sahabat-sahabat Gus Arya dan sahabat-sahabat seperti yang lain. Jadi intinya bagaimana mungkin mereka akan percaya dengan taubat Bung Laga, apalagi mau memberikan sedikit rezekinya. Sebenarnya kalau subscriber Gus Arya ini tergantung Gus Arya. Kalau kata Gus Arya memang benar-benar saya meyakini Bung Laga ini bertobat, mereka akan membantu Bung Laga. Ya, karena apa? Karena kalau untuk membantu seseorang itu tidak memilih Bung Laga. Entah dia hitam, entah dia putih, entah yang penting dia ikhlas. Gus Arya, sebenarnya saya tidak mau membeberkan dari mana asal celana, dari mana asal baju ini. Ini Gus Arya, bagus ya. ini baju. Iya, ini ada pemberian dari hamba Allah. Dia tidak mau mengatakan siapa namanya, yang penting nama Allah saja. Memberikan. Bukankah Gus Arya tahu sendiri baju dan celana yang melekat di badan Bung Laga telah berpindah tangan? Ya? Ya, Bung Laga jual saat itu. Dia tahu sendiri dalam keadaan amburadul, preman itu tidak memikirkan hari esok. Yang penting dapat hari ini, senang hari ini. Alhamdulillah masih ada hamba Allah yang masih iba melihat keadaan Bung Laga daripada bertelanjang dada malu. Iya benar-benar. Ini sebenarnya sorban kenal saya. Ya alhamdulillah Gus Arya, setidaknya sedikit demi sedikit setidaknya ini mudah-mudahan membawa barokah ke depannya. Iya, Tadi Gus Arya. Jadi Bung Laga begini Bung Laga, kalau Bung Laga memang benar-benar bertobat, meyakini saya juga dengan ketobatan Bung Laga juga, kedepannya ada saja rezeki yang tidak terduga yang datang dari mana saja nanti Bung Amin Laga. Allahumma ya rabbal alamin. Kita tidak tahu rahasia Tuhan itu bagaimana ya. Yang pastinya yakinkan dulu Bung Laga bahwa benar-benar Bung Laga itu bertobat gitu ya. Yakinkan juga tentunya buat sahabat-sahabat kami juga Bung Laga ya. Yakinkan juga kepada sahabat-sahabat kami juga bahwa saya memang Bung Laga ini memang benar-benar bertobat. Bisa Bung Laga langsung menatap kamera ya, biar sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat saya bisa percaya dan meyakini Bung Laga bisa menerima Bung Laga bersama kami. Tadinya sempat Bung Laga berpikir Gus Arya, Apa itu? jangan-jangan dengan sepak terjang, dengan tindak tanduk, dengan luka yang Bung Laga torehkan kepada para sahabat-sahabat semua, mereka akan sukar sekali untuk dimaafkan Gus Arya. Saya yakin dimaafkan. Bung Laga berpikir seolah kehidupan ini sunyi, sepi, seolah Bung Laga sendiri yang ada di dunia ini, tidak ada teman rekan yang mau sharing dengan Bung Laga. Jangan seperti itu Bung Laga ya. Ya Bung Laga pesimisnya ya tahu sendiri Gus Arya. Terkadang Bung Laga berpikir hidup segan mati tak mau itu tadi. Ya, tapi saya mohon kepada Bung Laga coba sampaikan sedikit sepatah dua patah untuk sahabat Ya. kita ya, biar sahabat-sahabat semua percaya dan yakin bahwa misalnya Bung Laga itu memang benar-benar bertobat dan ingin bersama-sama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat dari Bari Lampung, sahabat-sahabat seluruh tim spiritual Bari Lampung, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Merote, Bung Laga secara pribadi memohon maaf sebesar-besarnya dan mohon dimaafkan sahabat-sahabat semua apabila selama ini dalam hal sepak terjang, dalam hal tindak tanduk, dalam hal etika attitude yang tidak sopan karena lidah tak bertulang sampai menghina Bari Lampung, Bung Laga mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena Bung Laga hanyalah insan manusia yang tak luput dari hilap, lalai, lupa,
dan dosa sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Usikum wa nafsi wa ya bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saja sahabat-sahabat bisa memaafkan kesalahan Amin, Bung amin. Laga yang selama ini dibuat. Amin. Amin. Jadi Bung Laga sudah cukup istilahnya untuk meyakinkan hati. Kalau saya ini sebenarnya mudah Bung Laga. Ya, tergantung sahabat kami. Ya. Saya bisa meyakini sahabat kami untuk meyakini bahwasanya Bung Laga ini memang benar bertobat. Ya. Ini mau langsung kemana ini? Saya akan langsung ke tempatnya Bang Rio. Bang Rio ini kan adik kandungnya dari Lampung. Belum bertemu dengan Bang Rio? Belum bertemu karena Bang Rio ini kan anak santri, anak pesantren yang mungkin jadwal pengajiannya amat sangat padat. Mungkin saya akan bertemu dengan dia tidak di Padepokan Bang Rio, mungkin dia di kebun-kebun seperti ini. Bukan, maksudnya di apa? Di mana? Di lahan di atas. Iya, biasanya Bang Rio di sana dia Ya, juga senang menunggu, dengan kesunyian. menjaga ini juga, menjaga apa? Yang panen-panen ini, warga-warga yang panen. Karena saya tahu Bang Rio ini tidak jauh beda sifatnya 11-12 dengan Bang Rio. Sebenarnya kehidupan Bang Rio itu harus jauh dari hidup Itu Bung Laga yang manusia. menilai. Saya yang bersama ini seperti kalau saya sih bukan 11-12. Ya Bang Rio kan anak pesantren, tidak Iya. mau dengan keramaian itu. Oh, dia lebih kesunyian. Dia lebih kesunyian sama karena dengan Bang Re. seolah-olah dia ini merasa hidup sebatang kara seperti itu. Oh iya. Jadi Gus Arya mohon maaf, tidak perlu berlama-lama, setidaknya saya telah menyambangi Gus Arya. Tolong mengerti, tolong doanya, mudah-mudahan Bung Laga bisa menjauhkan dari Doa kemungkaran ke pasti, depannya. mengerti pasti, tapi waspada saya lebih waspada tentunya karena yang saya hadapi ini bukan Bung Laga yang seperti dulu. Tapi ini sepertinya Gus Arya kalau Thomas masih tidak percaya, bagi Bung Laga bisa saja kalau Bung Laga hanya ecak-ecak, pura-pura apa namanya akal bulus lah ya, untuk mengambil madu Bang Rizky botol 2 botol bisa sebenarnya. Tapi Bung Laga bukan tujuan itu, tujuan Bung Laga lillahi ta'ala. Tapi seolah-olah Gus Arya ada sesuatu yang ganjil, yang masih meragukan ketaubatan dan keinsafan Bung Laga. Ya ragu tidak masalah, Ya. sepertinya wajar saja. Tidak masalah. Kita manusia ya Tidak Bung Laga masalah. ya. Ya, yang penting Setidaknya Bung Laga sehat-sehat saja. Tapi kalau Bung Laga kembali lagi brutal, kembali lagi seperti dulu, saya tidak segan-segan Bung Laga ya. Maksudnya tidak ada lagi kata maaf. Ini ada sekarang ini ilmu hitam Bung Laga telah dicabut oleh Bang Rizky. udah dicampakkan semua. Bung Laga akan belajar ilmu putih, ilmu yang karena Allah SWT. Terima kasih. Saya Gus bisa memberikan kalau Ya. Bung Laga mau. lain waktu. Yang penting saya akan berusaha mencari uang setelah bertemu dengan Mario untuk membayar utang Pak Tamrin. Assalamualaikum Gus Arya. Waalaikumsalam. Saya akan pulang dulu ke Padepokan Bang Rio ya. Iya, nanti saya akan antar nanti ke tempat Iya, iya. pembeli. Sepertinya ada di atas. Ayo. Ya ya. Rusak nih.